welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfianita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes moderasi beragama ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum nonton tentang pengertian moderasi, rumusan, prinsip agama yang moderat, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama, 4 pilar moderasi beragama, dan nilai konsep kunci moderasi beragama, bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya teman-teman di bagian moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu seperti biasa aku kasih jeda waktu 10 detik teman-teman menjawabnya ya. Dan kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Ruang lingkup moderasi beragama antara lain: A. Keadilan, keseimbangan dan toleransi; B. Keadilan, persatuan dan humanisme; C. Ketuhanan, persatuan dan kerakyatan; D. Iman, takwa dan syariat. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa nilai moral dari moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, saling memahami, dan ikut merasakan satu sama lain tanpa memandang kaum minoritas dan kaum mayoritas. Jadi harus berusaha supaya selalu bersikap moderat, tidak berlebih-lebihan atau ekstrim, dan selalu mengamalkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan juga toleran. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Semua agama berpusat pada kebenaran ajaran yang diyakini oleh pemeluknya masing-masing. Perbedaan kerap bersinggungan satu sama lain. Bagaimana pendapat Anda? Kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya ya teman-teman. Semua agama berpusat pada kebenaran ajaran yang diyakini oleh pemeluknya masing-masing. Ya benar. Perbedaan kerap bersinggungan satu sama lain. Bagaimana pendapat Anda? A. Sebagai pemeluk agama yang baik, penting untuk mengelola kehidupan bersama dengan keyakinan yang berbeda. Kita simpan dulu. Yang B. Biarkan mereka dengan keyakinan agamanya, baik buruknya seseorang tergantung caranya memperlakukan orang lain. Yang C. Menjadikan nilai kebaikan dari semua agama untuk memuliakan satu sama lain dan semua umat manusia. Yang D. Perlu menghargai keberadaan semua agama di Indonesia dan kita harus menjamin pemeluknya bebas menjalankan peribadatannya masing-masing. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Kita harus perlu menghargai keberadaan semua agama di Indonesia tanpa terkecuali. Dan kita harus menjamin pemeluknya itu bebas menjalankan peribadatannya masing-masing ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini merupakan beberapa contoh radikalisme bersifat ekstrim serta beragama yang berlebihan. Kecuali, kita mulai. Stop. Contoh radikalisme bersikap ekstrim serta beragama yang berlebihan. Yang ditanya adalah kecuali ya teman-teman. Kita lihat untuk poin A.
mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Ini kita simpan dulu. Yang B, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Ini kita simpan. Yang C, menghormati individu ataupun kelompok sosial serta menjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Yang D kita lihat dulu, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Kenapa yang C? Karena yang ditanya adalah kecuali. Jadi untuk yang A, B, dan D ini adalah termasuk dalam contoh radikalisme yang bersifat ekstrim dalam beragama. Sedangkan C ini tidak termasuk dalam contoh radikalisme. Kita lihat untuk pembahasannya, bahwa seseorang disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain, atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang mana itu tadi? Yang A, yang B, dan yang D. Itu tidak termasuk dalam prinsip moderasi beragama ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Di sini kita belajar bareng-bareng ya. Oke, soal nomor 4. Suatu hari Anda mengikuti pelatihan kerja sehari penuh di sebuah hotel, sehingga Anda harus menjalankan ibadah di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Anda melihat beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda dengan Anda. Berikut ini adalah sikap yang tepat sebagai seorang yang moderat dalam beragama adalah, kita mulai. Stop. Jadi kita mengikuti pelatihan di tempat kerja dan sedang menjalankan ibadah yang sudah disediakan oleh panitia. Tempatnya itu sudah disediakan ya teman-teman. Dan Anda melihat nih beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda dengan Anda. Nah, bagaimana sikap yang tepat sebagai seorang dalam moderat beragama? Kita lihat yang A. Mereka belum mempelajari cara beribadah yang tepat. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meski berbeda. Ini yang paling tepat, tapi kita lihat dulu yang di bawah. Yang C, saya akan menegur mereka untuk mengingatkan cara yang tepat. Ini kurang tepat ya teman-teman. Karena setiap agama memiliki ibadah yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya teman-teman. Kita tidak bisa menegur cara beribadah seseorang yang berbeda agama dengan kita. Yang D, saya hanya diam dan tertegun memperhatikannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meskipun berbeda dengan kita. Jadi untuk pembahasannya, salah satu bentuk sikap toleransi yaitu menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinannya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Anda adalah seorang penganut agama Kristen. Anda tinggal di sebuah desa terpencil dengan seluruh penduduk adalah beragama Kristen. Suatu hari, seorang yang beragama Islam berkunjung ke desa Anda guna keperluan penelitiannya. Akan tetapi, saat tiba waktu sholat, ia kehabisan air untuk berwudu. Ia mendekati Anda dan meminta air. Maka tindakan Anda adalah, kita mulai. Stop. Untuk poin A, saya akan memberikannya air sesuai kebutuhannya. Yang B, saya tidak membantunya sebab kami berbeda agama. Ini salah ya teman-teman. Yang C, saya berpura-pura tidak mendengarkannya. Ini juga salah.
Yang D, saya anjurkan untuk meminta ke tetangga lain saja. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Saya akan memberikannya air sesuai kebutuhannya. Untuk penjelasannya bahwa toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain. Dari suku manapun asal kita, dari keturunan apapun kita, dari agama apapun kita adalah satu bangsa Indonesia. Dengan terciptanya toleransi beragama, kita dapat saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain dan menyatukan perbedaan. Jangan karena berbeda keyakinan dijadikan suatu permusuhan. Ini udah jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Maka yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah kita mulai stop. Yang A mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan, yang B mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, yang C berlebih-lebihan, dan yang D adalah ekstrim. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, mengedepankan keseimbangan, bukan mengedepankan kesepakatan golongan ya teman-teman. Untuk pembahasannya kita lihat bahwa moderasi beragama itu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan dan watak individu atau kelompok tertentu. Jadi keseimbangan yang perlu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Desa Sukamaju akan menggelar pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa memberikan kesempatan bagi siapa saja warga desa untuk mendaftar tanpa memperdulikan suku dan warna kulit. Perilaku panitia pemilihan kepala desa mencerminkan sikap. Kita mulai. Stop. Yang A, penghormatan terhadap tradisi. Yang B, ahli kekerasan. Yang C, toleransi. Yang D, komitmen kebangsaan. Jadi perilaku panitia pemilihan kepala desa ini mencerminkan sikap dari komitmen kebangsaan ya teman-teman. Yaitu yang D. Untuk pembahasannya bahwa termasuk dalam komitmen kebangsaan karena penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Dan komitmen kebangsaan ini mencerminkan negara untuk manusia ke manusia. Komitmen kebangsaan ini mencerminkan dari negara untuk manusia ke manusia. Sedangkan toleransi mencerminkan dari manusia ke sesama manusia ya teman-teman. Jadi di sini kan adalah pemilihan kepala desa, berarti mencerminkan sikap negara manusia ke manusia. Jawabannya adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama adalah, kita mulai. Stop. Yang A, pengelolaan rumah ibadah dan pengelolaan ruang publik. Yang B, penyiaran agama dan sistem pendidikan. Yang C, pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. Yang D, politisasi isu penguatan moderasi beragama. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa politisasi dalam moderasi beragama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, kampanye disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan agar terjadi migrasi pemahaman permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan. Next, kita lanjut ke soal nomor 9.
Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama. Ada 4 indikator dalam moderasi beragama yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama. Kecuali, kita mulai. Stop. Indikator dalam moderasi beragama itu ada 4 ya teman-teman, yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama. Nah, yang ditanya ini adalah kecuali, berarti yang bukan termasuk dalam indikatornya. Kita lihat yang A, yaitu komitmen kebangsaan ini termasuk. Yang B, humanisme ini tidak termasuk. Yang C, toleransi ini termasuk. Yang D, anti kekerasan juga termasuk. Nah, berarti yang tidak termasuk itu adalah humanisme ya teman-teman. Ini kita lihat penjelasannya apa saja indikator dalam moderasi beragama. Yang terdiri dari komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan adaptif terhadap budaya lokal. Jadi humanisme ini tidak termasuk ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 10, soal nomor terakhir. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme, kecuali. Kita mulai. Stop. Yang A mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Yang B berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Yang C kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Yang D individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Jadi yang merupakan ciri-ciri radikalisme kecuali ya teman-teman, yaitu jawabannya yang D. Individu atau kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Jadi untuk penjelasannya bahwa radikalisme ini bertujuan ingin membuat perubahan secara drastis dengan menggunakan kekerasan. Nah, perbuatan radikalisme ini juga mencoreng nama baik agama karena kita tahu bahwa semua agama mengajarkan perdamaian dan juga kasih sayang. Bukan mengajarkan emosional atau kasar dan lain sebagainya. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang moderasi beragama. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.